Al-babul hadi asyara fi fadilatil masajid. Masuk kita pada pembahasan tentang keutamaan masjid. Ya, tentang keutamaan masjid. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Di dalam rumah-rumah adzinallah yang Allah izinkan, an turfa'a bahwa diangkat, suara diangkat, ya. Wa yuzkara dan dizikirkan, disebut-sebut, fi hasmuhu di dalamnya rumah tersebut. Apa yang disebut, diangkat suaranya, ismuhu, nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam masjid zikirnya keras ya, zikirnya kencangnya. Kenapa? Allah udah izinkan. Adzinallah, telah Allah izinkan, ya, anturfa wa yuzkara fi hasmu, angkat dulu tuh suara, wa yuzkara zikir, ingat apa namanya, sebut ya, sebut daripada nama-namanya. Nah, jadi nggak ada yang larang ya. Selain itu silahkan dilarang ya. Selain zikir Allah silahkan dilarang ya. Tapi selain yang mengingatkan kepada Allah ya, itu sudah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semacamnya zikir, nah, dan semacamnya zikir selawat ya, qasidah, nasyid, syair yang ada kaitannya ya dengan ibadah, yang ada kaitannya dengan mengingat Allah, yang ada kaitannya dengan apa namanya ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu nggak boleh ya. Maka kalau ada yang masjid ya, nyetel lagu-lagu, nah boleh ditegur ya. Sekarang lagu-lagu qasidah udah banyak yang berubah, bacaannya boleh qasidah tapi musiknya musik dangdut. Nah ya, hati-hati kayak gitu. Ini bukan sesuatu yang ya mendapatkan izin dari Allah ya. Hati-hati ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, maka sesungguhnya orang tersebut telah melakukan min taqwal qulub, daripada ketakwaan dia punya hati. Ya. Jadi ya, tanda-tanda orang bertakwa adalah mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Di antaranya adalah masjid. Berarti orang yang mengagungkan masjid, memuliakan masjid, memakmurkan masjid, tanda-tanda hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus apalagi selain masjid? Banyak. Ya. Banyak daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat majelis taklim. Ya. Terus apalagi itu namanya makam-makam orang saleh, wali-wali, auliya salihin. Itu syiar Allah. Ya. Jangan sampai kita meremehkan tempat-tempat tersebut ya, atau alat-alat ya, sejadah itu syiar ya. Tasbih ya. Terkadang kita habis sholat ada aja orang ngelipat sejadah pakai kaki ya. Tasbih dimain-mainin, hati-hati. Pici syiar juga ya. Sorban ya. Kalau kita nggak ngagungin syiar-syiar kayak begini ya, ntar yang ada orang di luar kebalikannya, malah mainin syiar-syiar agama Allah ya. Sorban jadi bahan mainan, peci jadi bahan ejekan, macam-macam ya. Al-Quran syiar Allah.
Cuman gara-gara orang Islam jarang baca Quran, akhirnya apa yang ramai di luar? Mengejek Al-Quran, bakar Al-Quran, nginjak Al-Quran. Kita sendiri yang lihat marah, ya. Tapi nggak ngelihat diri sendiri, dia udah ninggalin Al-Quran, begitu. Dia nggak mengagungkan syiar-syiar Allah. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Kebalikannya, orang malah merendahkan, mengejek syiar-syiar Allah. Nah, jadi begitu masyaallah hadirin rahimakumullah. Siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, maka itu adalah tanda-tanda hatinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min taqwal qulub, ya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun lahu 'inda rabbih. Dan siapa orang yang memuliakan tempat-tempat yang Allah haram. Haram ini maksudnya mulia, ya. Haram, ay haram daripada maksiat, ay haram daripada melecehkan, ya. Haram menghina, itu maksudnya, ya. Daripada apa yang Allah telah haramkan, fahuwa khairun, maka itu adalah kebaikan baginya, ya. Inda rabbih, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena tanah tersebut Allah larang, Allah haramkan untuk bermaksiat di atasnya. Ya. Kenapa dinamakan tanah haram? Karena siapa orang yang datang ke situ bawa dosa, Allah akan hapus segala dosanya. Jadi nggak ada perkara-perkara yang haram di atas tanah tersebut, maka dinamakan tanah haram. Masjidil Haram, ya. Haramain Syarifain, dua tanah haram, Makkah Madinah. Ini adalah tempat-tempat yang diharam, maksudnya diharamkan itu dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengagungkan dari tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka itu adalah kebaikan baginya di sisi Allah. Masjid juga tempat haram. Maksudnya tempat haram, tempat mulia. Apa yang haram? Melakukan maksiat di masjid. Begitu, ya. Warwaina, dan kami riwayatkan an Buraidah radhiyallahu anhu qala. Kami riwayatkan dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buniyatil masajidu lima buniyat lahu. Rawahu Muslim, kadza fil adhkar. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dibangunnya masjid itu untuk dijadikan sebagai fungsinya. Buat apa sih di masjid dibangun? Ya buat ibadah. Buat apa masjid dibangun? Buat kemaslahatan umat Islam. Buat apa masjid dibangun? Ya, buat orang mukmin, orang bertakwa di dalamnya. Jadi jangan sampai masjid yang dibangun untuk keperluan yang lain. Ya. Jangan sampai masjid udah jadi dijual. Masjid udah jadi disewa-sewain. Ya. Masjid udah jadi, ya, jadi tempat komersil macam-macam, ya. Nah, jadi masjid, ya, sesungguhnya masjid itu dibangun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana difungsikannya. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al masjidu baitu kulli mu'minin. Masjid itu adalah rumah bagi setiap orang beriman. Ya, jadi masjid itu rumah bagi setiap orang beriman. Ya, jadi jangan ada yang melarang masuk. Ya, kalau dia orang beriman silakan masuk. Tapi kalau orang kafir yang masuk, nanti dulu tanya dulu apa keperluannya, aman apa enggak. Ya, kalau jadi mudarat jangan kasih masuk. Ya, tapi kalau ada maslahatnya silakan masuk. Ya. Kalau orang beriman silahkan masuk 24 jam, masjid terbuka. Ya.
Tapi Allah alam sekarang ya, karena keterbatasan kita dalam ilmunya, akhirnya kita orang yang beriman mau masuk masjid aja masih was-was, masih ragu, ya dikunci apa enggak ya? Ya. Begitu. Ya. Padahal Nabi mengatakan masjid itu rumah daripada setiap orang mukmin. Ya. Kita masuk masjid masih ada aja yang mencurigai begitu. Alhamdulillah. Ya. Masuk masjid curigai. Ya. Rawahu Abu Nuaim an Salman bi isnadin dhaif. Ya. Jadi hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini dhaif. Lakin akan tetapi lahu syawahid. Hadis ini punya pendukung. Ada yang mendukung hadis ini ya. Dengan sanad yang sahih nih ya. Ai fa kullu muslimin lahu fihi haqqun. Ya. Qala al-Manawi fi riwayatin kullu taqin lakin la yuskilu bi ghairi ma bunya law afada dzalikal azizi ya. Nah, jadi hadis yang dhaif ini ada yang menguatkan. Ya, walaupun dhaif ternyata bisa dipakai karena ada hadis riwayat yang menguatkan. Apa hadis tersebut? Fa kullu muslimin ya. Al-masjidu baitu kulli muslimin ya. Lahu fihi haqqun. Nah, masjid itu rumah setiap orang Islam. Kalau tadi orang beriman ya. Kalau orang beriman ya, beda sama orang Islam. Kalau orang Islam itu ya, asal udah syahadat aja orang Islam ya. Tapi kalau orang beriman syahadat ya, dan melakukan semua perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, beriman namanya ya. Tapi kalau muslim ya, belum tentu dia ngelakuin semuanya, masih ada bolong-bolongnya, masih ada yang ketinggalan ya. Makanya Indonesia dikatakan negara muslim terbanyak, bukan orang beriman yang terbanyak ya. Kalau beriman semua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Negara Indonesia negara aman ya. Nah, jadi itu ya. Di dalam riwayat lain, masjid itu bahkan dikatakan rumah bagi setiap muslim, berarti cakupannya lebih luas. Ya. Siapa orang Islam silakan masuk. Ya. Lahu fihi haqqun. Nah, mereka berhak atas masjid tersebut. Ya. Qala al-Manawi, ya, telah berkata Imam Manawi. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat juga kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa. Lebih spesifik lagi, orang bertakwa ya. Lebih lagi daripada ya, muslim beriman yang bertakwa ya. Kalau bertakwa itu ya, dia mempunyai rasa khauf di dalam dirinya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut ya, rasa segan. Jadi bukan takut doang, segan ya. Bahasa segan itu ya, disebutin namanya aja dia udah takut gitu. Apalagi ngelihat gitu. Apalagi ketemu kayak karyawan sama bos ya, ketahuan nih karyawannya kagak kerja ya, diancam sama temannya, tar saya bilangin bosnya gitu. Takut tuh orang, cuman nanti saya bilangin bos begitu, udah takut langsung. Nah, itu namanya segan ya. Kita juga begitu sama Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan nunggu Allah tegur dulu, jangan ya, kitanya sendiri segan ya. Kalau saya nggak sholat ya, nanti Allah tegur saya nih gitu. Kalau saya nggak ngerjain puasa ya, Allah akan kasih kita musibah. Jadi begitu ya. Itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu ya, lebih spesifiknya dia mempunyai sifat ya, takut di dalam dirinya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kullu taqiyyin, kulli taqiyyin, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid itu rumah setiap orang yang bertakwa. Ya. Kalau kita
udah orang bertakwa belum tahu lah, belum tentu ya. Itu bertakwanya di dalam masjid doang, ntar di luar ya, berubah lagi ya. Lakin la yusbiluhu bi ghairi ma bunya lahu ya. Akan tetapi di dalam masjid itu nggak boleh disibukkan, dikerjain sesuatu yang bukan fungsinya begitu ya. Di masjid, di dalam masjid dibikin kantin ya, dibikin warung ya, dibikin tempat ngopi ya. Atau di dalam masjid ya, dibikin tempat buat nongkrong. Itu bukan bagian dari masjid ya. Maka nggak boleh kalau ada masjid dibikinin kayak begitu ya. Ya boleh ya, karena itu bukan fungsinya dari masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rijal mulazimal masjid fashhadu lahu bil iman." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kita melihat seorang yang lazim ya, senantiasa ke masjid ya, kalau kita menyaksikan melihat orang yang lazim senantiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah orang tersebut dengan keimanan ya, dengan keimanan. Ai iqta'u lahu bihi, artinya apa? Saksikanlah orang tersebut dengan iman, artinya tentuin nih orang nih yang suka ke masjid ya, orang baik. Ini orang yang suka ke masjid, orang beriman. Ini orang yang suka ke masjid, orang yang bertakwa. Ya. Dalam kita punya diri, ya, tandain, tentukan orang tersebut yang suka ke masjid adalah orang yang beriman. Fa inna syahadata qaulu sadrin. Nah, ya. Karena sesungguhnya, ya, kesaksian itu adalah apa yang dikatakan oleh hati. Apa yang dikatakan oleh hati itu adalah kesaksian yang benar, kata hati gitu ya, bukan mulut yang berbicara ya. Qaulu sadrin ala muwata'atil qalbil lisan ala sabilil qat'i ya. Jadi kesaksian itu adalah kata hati yang sepakat ya, hati sama lisan sepakat ya. Maka jadilah penentuan gitu ya. Maka jadilah kesaksian tersebut. Anda mau masuk Islam, mau kita syahadat ya, syahadat. Kalau kata hati dia yakin, maka lisan dengan hati akan menjadi tersambung. Dia akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kesaksiannya adalah kesaksian yang benar, kesaksian yang diterima. Tapi ada orang yang hanya bersaksi lisannya saja, hatinya nggak bersaksi. Ini orang munafik kayak begini ya. Ada maksud dia mau masuk Islam begitu. Hatinya mah pura-pura, tapi lisannya mengatakan aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi kepada Nabi Muhammad. Tapi hatinya tidak sepakat. Nah, itu bukan kesaksian yang benar namanya. Ya. Kita disuruh bersaksi kepada orang yang suka senantiasa ke masjid, ya. Saksikanlah orang tersebut dengan keimanan. Ya, artinya kita bersaksi terhadap orang tersebut, yakinin, tentuin orang tersebut dia adalah orang yang beriman, begitu ya. Jangan sampai kayak sifat orang munafik ya. Ntar aja ke masjid kalau ramai gitu. Kalau ramai kan orang banyak lihat, kalau ramai kan orang banyak perhatiin. Tapi kalau sepi dia nggak bakalan ke masjid. Artinya bukan orang beriman deh. Ada sifat munafiknya di dalam. Ya.
Kita jangan sampai begitu. Jalan udah ke masjid, mau rame mau sedikit nggak ada urusan. Orang mau perhatiin mau kagak nggak ada urusan. Ya. Nah orang kayak begini, ya, saksikan dengan keimanan. Ya. Tapi kalau setengah-setengah ke masjidnya, ya, maghrib doang dan ada pas rame, gitu. Oh Jumatan doang nih ada pas ada bagi-bagi nasi, ya. Atau ya pas ada tasyakuran doang, ya. Atau ada apa-apa ya. Nah ini ya jadi tanda-tanda seperti orang munafik. Ya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa fi riwayat Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjidah fashhadu lahu bil iman fa inna Allah yaqulu innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ya, kenapa kita harus saksikan orang tersebut dengan keimanan? Ya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan idza ra'aitum ar-rajula, kalau kita melihat orang ya'tadul masjidah, biasa datang ke masjid, udah biasa baginya, ya. Bahkan kalau dia nggak ke masjid jadi nggak biasa. Fashhadu lahu bil iman, saksikanlah, yakininlah orang tersebut yang biasa ke masjid adalah orang beriman. Fa innallaha yaqulu, dasarnya apa? Sebabnya apa? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid, meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi nggak pakai ragu lagi. Ya. Ini orang suka ke masjid, satu saat meninggal. Ya, itu kan sebelum diangkat jenazahnya, ya, imamnya atau orang yang di depannya suka bilang ke ishhadu, ya, hadzal mayyiti min ahlil khair. Kita jawab khair, jawabnya dengan yakin. Kenapa? Kita tahu nih orang suka ke masjid. Ada orang yang cuma khair doang udah ikut-ikutan, tahu dia baik apa enggak tahu. Tapi kalau kita tahu, jawab dengan lantang, yakin bahwa ini benar-benar orang baik, gitu. Orang beriman. Nah itu maksudnya, ya. Nah, jadi bukan apa bahasanya, ya, bukan cuma omongan belaka, gitu. Kalau dia mendapatkan kesaksian yang benar-benar, ya, terjadi saksi tersebut, ya, kejadiannya itu akan meringankan bagi jenazah, gitu. Bahwa dia punya kebaikan yang diakui dan disaksikan. Ya, kalau kebaikan itu menjadikan kebaikan yang amal jariah, ya, yang jariah, yang mengalir, itu akan terus mengalir, gitu. Seperti kesaksian, oh saya pernah belajar sama almarhum, berarti amal ibadah yang dia lakuin ngalir tuh kajian almarhum, ya. Karena dia bersaksi bahwa dia pernah belajar sama yang meninggal, ya. Begitu, ya. Daripada amal jariah ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau dia punya anak yang saleh yang ngedoain, ya, dia bersaksi bahwa doa yang dia baca diajarin sama orang tuanya, maka doa tersebut, ya, akan mengalir kepada almarhum sebab dia punya kesaksian benar, begitu, ya. Jadi fashhadu bil iman fa innallaha yaqulu innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Ya, karena sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adanya berapa menit lagi nih? 2 menit lagi ya. Nah, kita lihat. Wa hadza hadisun sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yata'ahadul masjidah. Ya, kalau tadi orang yang senantiasa datang ke masjid, ada lagi orang yang biasa datang ke masjid. Ya, artinya beda-beda nih
senantiasa itu datang ya, ngerjain yang wajib, balik udah. Kalau biasa itu lebih lama lagi. Ya, tambahin lagi zikirnya, tambahin lagi sunnahnya, ya, duduk baca Quran. Ya. Kalau ini ada lagi beda. Yata'ahadul masjidah. Ya. Wal murad bi i'tiyadil masajid an yakuna qalbuhu mu'allaqan biha mundu yakhruju minha ila an ya'ud ilaiha wa naqala ba'duhum an Nawawi an yakuna syadidul hubb laha wal mulazamah lil jamaah fiha wa laysa ma'nahu dawamul qu'ud fiha kata afal al-azizi. Nah, jadi kalau orang yang yata'ahadul masjidah, yata'ahad itu artinya terikat. Terikat itu dalam masjid, ya. Bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar ke masjid, ya. Terus, ya, an yakuna qalbuhu mu'allaqan, hatinya itu udah terikat dengan masjid, ya. Biha mundu yakhruju min hailan yaud, ya. Kalau keluar dia nggak mau lama, maunya balik lagi, gitu, ya. Ini belum ada urusan yang lain, ya. Dia bukan merpot, bukan ketua, bukan urusan-urusan itu bukan. Emang karena dirinya, gitu. Ya. Bahkan dinukil daripada Imam Nawawi, ya, syadidul hubb, dia emang benar-benar cinta sama masjid. Seandainya ada sesuatu yang kotor di masjid itu, dia akan bersihkan tanpa disuruh. Seandainya ada yang berantakan, dia akan bersihkan tanpa ada yang memerintah. Begitu, ya. Wal mulazamah lil jamaah, dan juga dia senantiasa, ya, melakukan jamaah di dalam masjid. Walaysa ma'nahu dawamul qu'ud. Namun yang bukan dikategorikan orang yang terikat dengan masjid adalah bukan orang yang cuma duduk-duduk ngopi doang. Ngapain di masjid? Ngopi, ngobrol, duduk dari pagi sampai zuhur, dari zuhur sampai asar, ntar malam lanjut lagi, ya. Bukan itu maksudnya, ya. Cuma duduk-duduk nongkrong ngopi doang, bukan, ya. Bukan itu yang dimaksud orang yang terikat dengan masjid, tapi hatinya sudah terikat dengan kecintaan kepada masjid. Nah, ini udah kategorinya, ya, lebih daripada yang tadi. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin, ya, apa yang telah kita pelajarin pada malam hari ini tentang fadilah masjid, ya. Jadikan kita punya diri adalah orang yang senantiasa ke dalam masjid, ya, supaya kita mendapatkan kesaksian bahwa kita orang yang beriman, orang yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup pelajaran kita dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.